Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama saya Tisa Noveni. Pemirsa, saat ini kita menyaksikan begitu menyedihkan nasib warga yang berada di Gaza, Palestina. Ketika di bulan suci Ramadan ini seharusnya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan begitu khusyuk, namun kita melihat bahwa mereka menjalankan ibadah puasa dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dalam serangan yang luar biasa membabi buta yang dilakukan oleh Israel dan juga aksi genosida yang terus saja dilakukan oleh Israel. Selain itu juga kita mengetahui bahwa saat ini sudah lebih dari 31.000 masyarakat di Gaza, Palestina yang meregang nyawa akibat serangan dari Israel. Mereka mayoritas adalah anak-anak, kaum wanita dan juga kaum lansia. Lantas apa yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh pemerintahan Republik Indonesia untuk mendorong adanya kemerdekaan di Palestina? Saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Agak batuk dikit, Iya, tapi nggak apa-apa. all in all, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya meskipun dalam kondisi agak batuk-batuk. Kita doakan semoga cepat sembuh dari batuknya, Amin, Bu Retno. amin, amin. Bu Retno, kalau kita berbicara saat ini seharusnya warga di Gaza bisa melaksanakan ibadah puasa dengan nyaman, dengan tenang untuk fokus beribadah. Tapi saat ini mereka dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Buat buka puasa susah, buat sahur aja susah. Lantas apa yang kemudian bisa kita lakukan dan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghentikan peristiwa yang menyedihkan yang terjadi di Gaza? Terima kasih sekali lagi, thank you very much for having me. Saya tertarik sekali dengan pembukaan Mbak Tisa tadi, bahwa ini adalah bulan suci Ramadan, seharusnya mereka bisa beribadah dengan baik dan sebagainya, tetapi hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena situasi kemanusiaan di Gaza yang sangat luar biasa. Apa yang menjadi kata pembuka Mbak Tisa tadi? Exactly apa yang saya sampaikan di depan Summit for Democracy yang baru saja dilakukan di Seoul di Korea Selatan pada tanggal 18 Maret yang lalu. Saya baru kembali dari Seoul, saya berbicara di depan banyak sekali Menteri Luar Negeri dan juga NGOs LSM Internasional. Jadi saya buka, ini walaupun summitnya adalah Summit for Democracy, tetapi saya buka dengan mengatakan selamat menunaikan ibadah Ramadan kepada Muslim seluruh dunia. Tapi kita sedih, sangat disayangkan bahwa saudara-saudara kita di Gaza masih mengalami penderitaan kemanusiaan yang sangat luar biasa, even sampai di bulan suci Ramadan ini. Jadi waktu pembukaan tadi saya langsung ingat statement yang saya sampaikan di depan Summit for Democracy. Nah, kita bicara mengenai tragedi kemanusiaan, katastrofi kemanusiaan. 31.000, 32.000, sekarang angkanya sudah lebih dari 32.000. Dan you rightly mention bahwa sebagian besar, almost 70%, 70% dari para korban tersebut adalah wanita dan anak-anak. Dan jumlah terus bertambah dan kita belum melihat, at least pada titik ini, penurunan eskalasi penyerangan Israel kepada sipil, masyarakat sipil di Gaza. Pertanyaannya apa yang dilakukan oleh Indonesia? Kalau kita lihat, terlepas dari Gaza, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Karena it is mandated. Ini merupakan mandat amanah yang memang harus dijalankan. Nah, oleh karena itu, pada saat Gaza mengalami situasi seperti ini, maka dari sejak Day One kita sudah bergerak. Dukungan politik tadi saya sampaikan terus-menerus kita berikan. Sekarang yang diperlukan adalah selain dukungan politik adalah juga dukungan kemanusiaan. Nah, so far dari sisi bantuan kemanusiaan kita sudah berikan in total adalah sekitar 1.100 ton. Jadi round pertama dikirim melalui pesawat itu ada sekitar 200 sekian ton. Itu bahan yang diperlukan. Terus kemudian melalui kapal itu jumlahnya ada sekitar 900-an. Jadi kalau in total itu ada 1.100 ton. Dan bantuan-bantuan kita itu adalah bantuan-bantuan yang sudah dikurasi. Karena ada juga bantuan yang
ada, tetapi yang tidak diperlukan oleh masyarakat. Kan di dalam situasi emergency seperti ini banyak sekali kejadian yang bantuan yang diberikan tidak sesuai atau tidak pas dengan apa yang diperlukan. Oleh karena itu kita bekerja sama baik dengan UNRWA maupun dengan Palang Merah Mesir untuk menanyakan kepada mereka apa yang dibutuhkan, sehingga apa yang kita kirim ini betul-betul apa yang mereka perlukan, dan alhamdulillah bantuan kita semuanya sudah masuk di Gaza. Jadi kita, kalau pertanyaannya kembali kepada apa yang sudah dilakukan, itu antara lain yang sudah dilakukan. Dari segi politik, selain bantuan kemanusiaan, banyak sekali yang kita sudah bisa lakukan. Mungkin nanti saya jelaskan selanjutnya. Ya, bantuan kemanusiaan kita terus berupaya memberikan begitu ya, baik dari jalur yang sudah dikirimkan pertama, kemudian yang kedua kita mengirimkan kapal. Kapalnya baru balik ya Bu ya, kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu, baru beberapa hari yang lalu. Tapi menyedihkan sekali, bantuan ada. Bantuan tersebut nggak bisa tersampaikan kepada masyarakat di Gaza, Palestina. Bahkan harus dijatuhkan melalui jalur udara, nggak tepat sasaran. Bahkan banyak yang sampai meninggal dunia karena ketiban sama bantuan itu sendiri, Bu Retno. Jadi betul sekali. Pada saat kita mau mengirimkan bantuan, masalah delivery itu masalah yang betul-betul kita perhatikan. Dan saya jadi salah satu upaya kita termasuk adalah terakhir saya bertemu, kita berlima, Menteri Luar Negeri Palestina, Menteri Luar Negeri Saudi, Jordan, Mesir, Indonesia. Kita berlima karena saya kan termasuk satu di antara 7 Menteri Luar Negeri yang diberikan mandat oleh para pemimpin OKI untuk melakukan apapun yang dilakukan secara maksimal agar penderitaan kemanusiaan ini dapat segera berakhir. Jadi kita berlima ketemu dengan Sekjen PBB di Jenewa bulan lalu, bulan Februari. Kita bicara antara lain mengenai masalah bantuan kemanusiaan. Karena kita sedih. Satu, bantuan kemanusiaan yang melalui darat panjang antriannya, dicek, kemudian pada saat pengecekan itu memakan waktu yang lama, antriannya semakin panjang, dan barang-barang yang masuk ke Gaza itu juga karena cek itu ditentukan mana yang boleh, mana yang tidak, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, pada saat bantuan itu masuk ke Gaza, belum tentu bantuan itu bisa mencapai ke orang atau kepada organisasi yang mengkoordinir bantuan tersebut. Karena serangan itu juga terjadi kepada bantuan, konvoi bantuan itu sendiri. Dan pada saat saya melakukan pertemuan dengan Sekjen, dia mengatakan bahwa pengawalan bagi pengiriman bantuan itu juga mendapatkan diserang oleh Israel. Nah, dengan situasi darat yang lamban, padahal kita tahu di utara itu sudah, tapi masih ada orang sekitar 527 ribuan kalau tidak salah orang Gaza yang bertahan di utara. Kan pertama serangan utara terus-terusan, mereka didesak masuk ke selatan. Sekarang selatan pun dihajar terus oleh Israel. Nah, kita juga fokus bantuan ke utara, karena utara itu saya ketemu dengan Menteri Luar Negeri Jordan dan Palestina, dan mereka mengatakan begini, banyak orang sekarang yang meninggal bukan karena dampak dari perang langsung, misalnya dia ketembak atau apa dan sebagainya. Mereka meninggal karena secondary, hal yang menyebabkan meninggalnya itu dari hal yang kedua, yaitu apa? Sakit dan kelaparan. Sehingga bantuan kita coba apa ya yang bisa kita lakukan. Pada akhirnya Jordan mengatakan kepada kita, Indonesia termasuk yang diajak bicara, Jordan berinisiasi untuk memberikan bantuan dari udara, dropping. Memang ini bukan ideal, tetapi that is the least that we can do. Karena bantuan dari udara ini, satu, pertanyaannya selalu siapa yang mengkoordinir? Ya nggak ada yang mengkoordinir. Yang kedua, kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Kalau tiba-tiba arah angin misalnya berubah atau bagaimana, maka parachute yang diterjunkan itu juga bisa jatuh ke laut dan sebagainya. Tetapi that is the least that we can do. Jadi inisiatif
bantuan dropping dari udara itu perlu kita apresiasi. Kita tahu ada kelemahannya, tetapi itu yang dapat kita lakukan sejauh ini, dan kita termasuk yang diajak bicara. Oleh karena itu, saya sudah bicara dengan Pak Menteri Pertahanan, dengan Pak Menko Polkam, dengan Pak Panglima, dan juga tentunya dengan Presiden. Saya lapor Presiden, kemudian kita bicara berempat, terus kemudian kita merencanakan juga untuk membantu join dengan Jordan untuk memberikan bantuan dari udara. Pokoknya apapun, intinya begini, apapun yang dapat kita lakukan untuk membantu bangsa Palestina, kita akan lakukan. Oke, baik. Perbincangan nanti akan kita lanjutkan kembali, Bu Retno, usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di One on One pemirsa. Bu Retno, upaya terus kita lakukan. Indonesia mengecam, negara lain juga mengecam apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Dan melalui jalur diplomasi juga, Ibu tadi sempat menyinggung bahwa bulan lalu sempat bersidang di Jenewa, Swiss. Tapi tampaknya sampai sekarang Israel tetap berada di atas angin, tetap melakukan aksinya yang begitu kejam. Bagaimana tanggapan Ibu? Iya, jadi memang situasi sangat sulit. Kita tahu persis bahwa kita akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Tetapi pertanyaannya adalah, dengan situasi yang sulit seperti ini, apakah kita akan berhenti? Karena sulit, ya udahlah, menyerah. Buat saya, enggak. Kita tidak boleh menyerah, dan kita justru harus memperbanyak teman supaya dapat melakukan at least pressure internasional kepada Israel, plus memperbanyak teman untuk membantu masyarakat Palestina. Tidak saja tentunya fokus sekarang ada di Gaza, tetapi ada juga yang di tepi barat yang perlu dibantu juga. Jadi intinya seperti itu, kita bersatu, kita perbanyak teman untuk melakukan pressure terus menerus dan juga membantu bantuan kemanusiaan. Kita tahu persis apa yang sudah dilakukan Israel ini sudah sangat melampaui batas, sudah melanggar hukum internasional dalam sense apapun. Dilihat dari sisi, dari angle, dari sudut manapun, sudah sangat melanggar hukum internasional, kemudian resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, selain kita memperbanyak teman, kita juga melakukan komunikasi dengan negara-negara inti, negara-negara kunci. Misalnya, kita bicara juga dengan Amerika Serikat. Karena kita tahu bahwa Amerika Serikat to some extent, dia punya pengaruh kepada Israel. Kita tahu juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Amerika Serikat, karena ini juga menjelang pemilunya dia di bulan November. Tetapi I keep talking, communicating dengan Amerika Serikat. Terakhir saya bicara dengan Secretary Blinken, Anthony Blinken di Seoul waktu Summit for Democracy. Dia ada di sana, saya sempat bicara sebentar. Saya sampaikan bahwa saya melihat ada perubahan secara pelan kebijakan Amerika terhadap Israel. Karena bagaimanapun juga sebagai manusia, ya kan, sebagai negara dan sebagai manusia, pelaku dari negara, dari pemerintahan ini kan manusia juga. Kalau dia melihat penderitaan yang begitu setiap hari, kalau dia tidak terusik, saya kok pertanyaannya, mosok sih kamu nggak terusik? Tampaknya terusik, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dalam negeri. Bagaimanapun juga politik dalam negeri pasti akan menjadi pertimbangan yang kuat. Tetapi saya melihat ada ini, dan saya sampaikan kepada Secretary Blinken, please terus jalan untuk memperbaiki situasi. Jadi itu yang pesan itu yang saya sampaikan ke Secretary Blinken. Jadi saya tidak akan menyerah, kita akan terus konsisten, memperbanyak teman, memberikan tekanan yang lebih besar, dan memperbanyak bantuan yang kita berikan kepada masyarakat Gaza yang memang sudah sangat-sangat memprihatinkan kondisinya saat ini. Semua mendesak supaya Israel mau menghentikan aksi kekejamannya di Palestina. Bahkan juga beberapa hari yang lalu, pihak dari Amerika Serikat meminta sebelum bulan suci Ramadan kemarin meminta supaya dilakukanlah gencatan senjata sementara waktu setidaknya. Tapi mereka tetap tidak mau melakukan gencatan senjata, Bu Retno. Pada saat sebelum Ramadan, saya berada di Doha. Saya bertemu dengan Perdana Menteri dan sekaligus Menteri Luar Negeri dari Qatar. Pada saat itu terjadi
negosiasi. Negosiasinya memang panjang banget terkait dengan masalah pelepasan sandera dan sebagainya dan sebagainya. Pelepasan sandera memang penting. Pelepasan orang-orang yang ditahan oleh pihak Israel. Jadi kita bicara mengenai sandera, tidak saja sandera yang dipegang oleh Hamas saat ini, tetapi saya selalu ingatkan, ada banyak sandera yang diambil oleh Israel, orang-orang yang Palestina yang tidak berdosa, tiba-tiba saja sebelum peristiwa Gaza ya, sebelum 7 Oktober, tiba-tiba dia diambil, dia ditahan tanpa alasan apapun untuk tahun-tahunan, bahkan puluhan tahunan. Sehingga di dalam pertemuan-pertemuan internasional, termasuk pada saat kita melakukan dialog antara ASEAN dengan EU, saya selalu sampaikan di draft deklarasi, pada saat hostage dimajukan, isu release of hostage dimajukan, saya selalu bilang, harus diikuti dengan kalimat release of arbitrary detainees. Jadi orang-orang yang ditahan tanpa alasan, itu juga harus dilepas. Nah, ini mengenai masalah pelepasan sandera, tahanan yang sedang dinegosiasikan. Tetapi ada isu yang juga penting yang seharusnya tidak perlu dikaitkan langsung dengan pembicaraan mengenai masalah sandera, yaitu mengenai ceasefire tadi yang ditanyakan. Ceasefire ini sangat sensitif. Saya tahu, kita tahu semua sangat sensitif. Tetapi at the same time kita juga tahu tanpa ceasefire tidak akan ada kondisi yang kondusif untuk memperbaiki situasi. Bagaimana kita bisa memperbaiki situasi kalau serangan terus dilakukan, kalau tidak ada gencatan senjata. Dan persis tadi yang disampaikan, bahwa pada saat saya bicara dengan Perdana Menteri Qatar, kita mencoba untuk mendorong, tentunya bersama dengan negara kunci ya, Amerika Serikat, mendorong agar terjadi gencatan senjata, apapun istilahnya. Yang kita inginkan adalah yang sustainable dan permanen. Tetapi mereka, Israel terutama, itu ceasefire yang sifatnya temporer. Tapi at least ada jeda lah selama bulan suci Ramadan. Berusaha dipush, tapi ternyata belum berhasil. Itu hanya menunjukkan bahwa semakin jelas apa yang dilakukan Israel dilihat dari apapun, dia sudah tidak peduli dan dia terus melanggar aturan. Memang pertanyaannya kita kembalikan kepada dunia, termasuk kepada Dewan Keamanan PBB, dan saya termasuk yang bersuara sangat lantang. Apakah dengan pelanggaran-pelanggaran seperti ini kemudian kita, Dewan Keamanan PBB, masih tidak akan mengeluarkan resolusi yang menyebutkan mengenai pentingnya gencatan senjata? Itu yang kita nantikan semua. Itu yang kita minta dan itu kita nantikan. Ngomong-ngomong soal PBB, kita juga melihat beberapa waktu yang lalu ketika dalam persidangan PBB, Bu Retno sempat walk out dari persidangan ketika perwakilan untuk Israel di PBB itu menyampaikan speech-nya. Kenapa pada saat itu walk out, Bu Retno? Walk out ini kalau di dalam dunia saya, di dalam diplomasi ini merupakan simbol atau ekspresi politik yang sangat kuat. Yang berarti bahwa kita protes terhadap orang yang sedang bicara, kita tidak setuju dengan apa yang dia sampaikan, dan ini juga bentuk dukungan, salah satu bentuk dukungan solidaritas kita kepada bangsa Palestina. Dan kita ingin tegaskan bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza sudah betul-betul di luar batas kemanusiaan. Saya tahu waktu walkout itu kemudian menjadi berita di sini tadi, by intention dengan kesadaran penuh saya lakukan. Dan itu pertama kalinya saya adalah diplomat karir. Saya sudah menjadi diplomat sejak tahun 86 sampai 2024. This is for the first time Melakukan that I did walk out, karena sudah keterlaluan, it's too much, dan dengan penuh kesadaran I did it. Di ambang batas ya Bu ya. Yes. Tapi ngomong-ngomong, apakah pada saat itu hanya Bu Retno saja melakukan walkout atau mungkin ada perwakilan dari negara lain? Kebetulan semua sentimennya sama. Jadi yang melakukan walkout adalah kita tuh nggak mengkoordinir diri loh. Jadi tapi karena kita punya rasa yang sama, maka itu terjadi bersamaan.
Jadi pada saat saya berdiri walkout, saya lihat Menteri Luar Negeri Aljazair yang kebetulan Aljazair itu duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dia juga berdiri, dan juga menteri dan para duta besar dari negara-negara Muslim, negara Arab itu juga berdiri dan kemudian melakukan walkout. Jadi itu merupakan suatu kesadaran bersama ya, tanpa harus diorkestrasi, itu terjadi karena kita memiliki perasaan yang sama. Oke. Sepakat dengan yang Ibu Retno sampaikan tadi bahwa berbagai upaya terus dilakukan. Indonesia melakukan berbagai upaya, negara-negara lain juga melakukan berbagai upaya. Bahkan Amerika Serikat pun coba tadi Ibu ajak berkomunikasi dan tampaknya sudah mulai terketuk hatinya. Tapi sampai sekarang belum juga ada perubahan dari Israel yang kita sebut tadi bahwa Israel ini berada di atas angin. Lantas ke depan masih adakah langkah ataupun upaya yang bisa kita lakukan, Bu Retno? Sesaat lagi akan dijawab usai jeda berikut. Kami kembali. Anda kembali di One on One pemirsa, menjawab pertanyaan menggantung tadi Bu Retno. Berbagai upaya sudah banyak kita lakukan, Indonesia, mancanegara, negara-negara sahabat, bahkan Amerika Serikat pun tampaknya sudah mulai terketuk begitu pintu hatinya. Tapi tampaknya sampai sekarang belum ada tanda-tanda Israel dalam tanda kutip punya jiwa kemanusiaannya. Belum kita melihat mereka menurunkan eskalasinya. Ya. Apa yang bisa kita lakukan lebih jauh, Jadi Bu Retno? tadi saya sudah sampaikan bahwa kita sudah melakukan banyak hal di semua forum PBB, itu kita suarakan. Di semua forum internasional, itu kita suarakan. Kita berusaha untuk membentuk sebuah koalisi yang lebih banyak untuk melakukan tekanan dan untuk macam-macam lah, untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Itu adalah satu hal. Nah, hal tambahan, tadi kan saya sampaikan bahwa saya tidak akan menyerah, saya akan terus berjuang, Indonesia akan terus berjuang. Satu langkah tambahan adalah dalam koridor ICJ, International Court of Justice atau Mahkamah Internasional. Di sini perlu saya jelaskan supaya tidak teraduk, ada dua hal yang sedang terjadi di Mahkamah Internasional. Satu adalah path atau track yang diambil oleh Afrika Selatan untuk membawa Israel berdasarkan konvensi genosida. Indonesia tidak bisa langsung masuk bersama dengan Afrika Selatan karena kita belum menjadi pihak dari konvensi itu. Tetapi kita memberikan dukungan politik kepada apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Nah, dari apa yang dilakukan Afrika Selatan sudah ada keputusan temporer, jangka pendek. Mereka ini adalah Mahkamah Internasional, memerlukan waktu yang akan panjang memang untuk sampai pada keputusan akhir. Nah, temporer decision, keputusan temporer ini sudah ada, seharusnya sudah agak meredakan situasi, tapi tidak. Harusnya ada langkah maju dari baik PBB maupun dari Court of Justice. Kita tunggu nanti hasil akhir dari Court of Justice. Mudah-mudahan sifatnya binding dan bisa diterapkan langsung. Kalau toh ada sanksi, ada apa, bisa diterapkan langsung kepada Israel. Ini adalah track pertama. Track kedua yang Indonesia ikut, saya bicara di Mahkamah Internasional bulan lalu di Den Haag. Ini adalah dalam rangka saya memberikan dukungan atau melalui statement memberikan dukungan kepada ICJ agar ICJ dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Umum. Jadi Majelis Umum PBB bertanya kepada ICJ. Kemudian ICJ harus menjawab. Dua hal yang kita tekankan di sini. Satu, ICJ memang betul memiliki yurisdiksi untuk menjawab. Yang kedua, kita sampaikan jawaban dukungan bahwa apa yang dilakukan Israel itu semuanya sudah melanggar hukum internasional. Jadi dua hal itu. Dan bahasanya memang bahasa hukum ya, karena ini jalur hukum yang diambil melalui Mahkamah Internasional. Kita lakukan, ada yang lisan sudah kita berikan, written statementnya kita berikan tahun lalu, tahun ini awal tahun Februari kita berikan oral statement. Ini hanya sekali lagi hanya untuk menggambarkan apapun upaya yang kita bisa lakukan untuk membela bangsa Palestina, kita akan lakukan. Jadi sekarang menjadi tugas semua sistem yang
yang dibentuk oleh dunia internasional untuk mengetes apakah sistem ini bekerja dengan baik. Ada satu negara yang begitu melanggar, sedikit melanggar hukum internasional langsung kena sanksi. Sedikit atau banyak, pokoknya dia melanggar kena sanksi. Ini melanggarnya itu udah kelas dewa. Tapi kenapa diam? Maka di situ pertanyaan kita kembalikan. Apakah sistem multilateral yang kita bangun ini bekerja dengan baik atau tidak? Seharusnya dengan sistem multilateralism tidak boleh ada satupun negara yang berada di atas hukum internasional. Tapi faktanya sampai sekarang kita masih menanti dan belum ada hasil yang kita harapkan. Tampaknya memang begitu kuatkah Israel ini lobby-lobbynya? I guess so. Perkiraan saya begitu. Nah, kira-kira Bu Retno, sekuat apa sih negara-negara lain? Mungkin ini kan yang kita lihat berbicara Indonesia, sejumlah negara-negara Muslim. Bagaimana mungkin dengan negara-negara non-Muslim lainnya melihat ketika Ibu berada di mungkin katakanlah lingkungan diplomatik secara internasional begitu, seperti apa sih melihat negara-negara lainnya selain negara-negara Muslim melihat peristiwa kemanusiaan yang sangat-sangat luar biasa menyedihkan sekali? Saya oleh kolega-kolega saya sesama Menteri Luar Negeri, saya sudah dikenal dengan Menteri Luar Negeri yang sangat vokal pada saat berbicara mengenai masalah Palestina kemanapun. Dan sampai pada saat kita melakukan perundingan ASEAN Uni Eropa, pertemuan Menteri Luar Negeri di Brussel bulan lalu, paragraf mengenai Palestina menyisakan kita dan maksudnya kita yang bertahan atas nama ASEAN tentunya ya, tetapi kita mengatakan kita tidak bisa vis-a-vis Uni Eropa, ada tawar-menawar. Dan saya selalu bicara dengan teman-teman saya dari Barat, mereka semuanya adalah teman baik saya. Saya selalu mengatakan, ini adalah waktu bagi Anda untuk menunjukkan konsistensi. Bahwa hukum internasional, human right harus dihormati. Karena kan kita sering mendengar banyak pihak bicara human right, international law, Saya sampaikan, this is the time. Kamu tunjukkan kepada kita bahwa apa yang selama ini kamu dengung-dengungkan, kamu jalankan secara konsisten. Jangan bermain double standar. Dan saya bicara itu dengan menteri-menteri terutama dari negara-negara Barat. Dan saya sampaikan pada saat UNRWA itu adalah lembaga PBB yang ditugasi untuk membantu pengungsi Palestina yang sifatnya jumlahnya jutaan, karena ada accusation, dugaan, tuduhan dari Israel bahwa ada beberapa pegawai UNRWA yang terlibat dalam serangan 7 Oktober oleh Hamas. Kemudian beberapa negara immediately ngangkat handrem, bantuan uang, bantuan finansial kepada UNRWA dihentikan sementara. Day one saya sudah bicara dengan komisioner UNRWA. Kita melakukan pembicaraan per telepon. Saya ingat saya ada di Luang Prabang di Laos. Kita melakukan pembicaraan telepon sudah larut malam. Dan akhirnya kita bicara, oke, saya akan bantu untuk menjelaskan kepada negara-negara lain, dan saya lakukan itu. Saya bicara dengan Australia, saya bicara dengan Kanada, saya bicara dengan Norway, dengan banyak negara-negara Barat. Intinya begini, kalau toh kan gini, begitu ada tuduhan, kemudian ada proses investigasi. Kenapa tidak menunggu proses investigasi ini selesai dilakukan? Hasilnya apa? Baru kemudian diambil langkah. Kenapa langkah langsung diambil? Yang kedua, kalau toh dari proses investigasi ini terbukti ada beberapa orang yang memang terlibat, ya sudah dipotong saja. Orang ini diberi hukuman sesuai dengan aturan, kerja UNRWA dilanjutkan. Kenapa kok yang dihukum UNRWA-nya? Kenapa kok yang dihukum kemudian bangsa Palestina lagi? Dan kita sangat sambut baik ke beberapa negara sudah kemudian berubah sikap. Australia misalnya baru beberapa hari ini mengumumkan bahwa dia akan menghidupkan kembali
bantuan kemanusiaan. Hal yang sama juga terjadi di Kanada. Jadi kepada siapapun saya bicara terus, nggak habis-habisnya. Maka saya sudah dikenal sebagai orang yang sangat keras pada saat berbicara mengenai Palestina, termasuk terkait dengan UNRWA ini. Dan alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit sudah ada kemajuan. Beberapa hari yang lalu saya sempat membaca sebuah artikel dari sebuah media online menyebutkan bahwa Israel akan memindahkan warga yang berada di Rafah, kalau tidak salah, ke pulau yang mereka sebut itu dalam tanda kutip adalah pulau kemanusiaan. Bagaimana mungkin kita berpikir bahwa sudah jelas-jelas banyak yang menilai mereka melakukan pelanggaran kemanusiaan, tapi kemudian mereka ingin menempatkan orang yang berada di Rafah, masyarakat yang berada di Gaza, di pulau yang mereka sebut dalam tanda kutip kemanusiaan. Apakah ini sebuah ironi, Bu? Kalau mereka berperi kemanusiaan, mereka tidak akan melakukan apa yang mereka lakukan sekarang. Ya kan? Kemanusiaan mana? Tunjukkan kepada kita, kepada dunia, rasa kemanusiaan sedikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Saya kira mereka akan sulit untuk mempresentasikan apa sih yang mereka lakukan untuk kemanusiaan. Mengenai masalah pulau kemanusiaan, ini adalah, jadi ini terkait dengan masalah displaced person. Tadi saya sampaikan, yang dari utara dihajar, didesak untuk ke selatan, ya kan? Selatan ini udah penuh, karena berarti kan sekitar 2,2 yang ada di atas 500-600, yang ada di sini sekitar 1,3-1,4, ya kan? Dihajar lagi. Nah, yang di sini akan dipaksa lagi untuk pindah. Dan saya juga ikuti isu tersebut. Pertama adalah satu, kita belum tahu persis konsepnya dia seperti apa. Jadi show us the concept first. Apakah betul-betul pulau atau daerah yang disediakan itu adalah betul-betul merefleksikan kata kemanusiaan. Karena selama ini track recordnya nggak ada nih, nggak ada sama sekali. Yang kedua, mereka ini, dan ini Barat termasuk Amerika, dari awal mereka sangat menentang adanya forced displacement, yang berarti perpindahan orang dengan paksa, seperti yang dari utara ke selatan, itu dengan paksa. Dan sebenarnya kenapa selatan diserang terus juga kemungkinan ada dugaan, ini sekali lagi ada dugaan, ini adalah untuk memaksa mereka untuk keluar dari Gaza. Maka saya pernah di satu pertemuan internasional saya sampaikan bahwa saya curiga atau patut diduga bahwa semua ini adalah skenario pada saat yang di selatan terus diserang supaya mereka keluar. Kalau orang Palestina keluar, orang Gaza keluar dari Gaza, itu adalah bagian dari skenario bahwa orang-orang Palestina akan meninggalkan tanahnya untuk selamanya. Dan saya yakin juga, karena ini juga beberapa kali sudah diomongin oleh beberapa pejabat pemerintah Israel mengenai two-state solution, no more two-state solution. Jadi mereka skenarionya adalah memang untuk menghapuskan Palestina. Jadi sekali lagi mengenai masalah pulau kemanusiaan ini, pertama, show us the concept. Yang kedua, kita akan konsisten untuk menentang adanya forced displacement, perpindahan yang dipaksa. Jadi lebih gampangnya adalah daripada menyiapkan pulau kemanusiaan, berhentilah menyerang masyarakat sipil dan infrastruktur sipil. That is the best way that you can do for kemanusiaan. Itu yang kita tunggu semua, Ibu Retno ya. Nah, Bu Retno, kemudian apa yang mungkin Bu Retno harapkan dan kita harapkan semua terkait dengan masalah di Palestina ini untuk pemerintahan yang baru nanti? Yang saya harapkan adalah bahwa isu Palestina kan tidak akan selesai ya. Tidak akan selesai pada saat kita melakukan perpindahan pemerintahan, which is untuk negara demokrasi ini adalah hal yang sangat normal. Berpindah dari satu administrasi, dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain. Isu Palestina belum akan selesai. Harapan saya adalah pemerintah yang ke depan juga memiliki
keberpihakan yang sama, yang konsisten terhadap bangsa Palestina. Karena selain ini adalah masalah kemanusiaan, ini adalah juga mandat dari konstitusi kita. Dan saya kira semua pemerintah, siapapun yang memerintah, memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah dari konstitusi ini. Oke, baik. Bu Retno, kita masih akan berbincang, tapi kita harus jeda iklan dulu, Ibu. Nanti kita akan berbincang, pemirsa, lebih tepatnya lagi nanti akan kembali di One on One. Baik, Bu Retno, ngomong-ngomong nih, masih bulan suci Ramadan, udah minggu kedua ya kalau nggak salah bulan suci Ramadan ya. Gimana Bu? Terasa ya? Nggak terasa banget. Nah, gimana Bu? Puasanya lancar? So far lancar. Saya masih traveling. Terakhir saya traveling ke Seoul. Di pesawat pulang itu puasa kan, ya lumayan 7 jam puasa. Tapi dengan niat, oke, bisa dijalani dengan baik. Saya kalau Ramadan memang kebiasaan saya malam itu saya sangat berusaha untuk tidak keluar rumah. Jadi undangan-undangan, kalau masih ada undangan malam saya tidak, karena Ramadan buat saya malam itu adalah malam ibadah saya. Saya berusaha untuk beribadah lebih baik, mencoba beribadah lebih baik di bulan Ramadan. Jadi saya biasanya salat tarawih di rumah. Jadi malam saya ada di rumah untuk menjalankan salat tarawih dan lain-lain. Insya Allah. Ada beda nggak sih Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun sebelumnya? Mungkin dari segi kesibukan, apakah tahun ini mungkin lebih sibuk lagi? Sibuk sih, tetap sibuk ya. Jadi saya memang agak nggak normal ya. Saya sering dalam perjalanan saya sebagai diplomat karir ini, bahkan Lebaran pun saya tidak ada berada di rumah. Oh ya? Jadi buat saya tuntutan pekerjaan saya setiap hari adalah hari yang memang menuntut perhatian ya. Tapi saya tetap berusaha. Saya pernah di satu titik pas mendarat di Soekarno-Hatta, selamat datang, selamat Hari Raya Idul Fitri. Jadi saya pas mendarat itu di Hari Raya Idul Fitri. Waktu saya masih jadi dirjen. Jadi begitu mendarat, habis itu ganti baju, terus sudah itu saya kan harus halal bihalal ke tempat Menlu kan. Waktu itu Pak Hasan. Jadi dari airport langsung ke Pak Hasan. Halal bihalal. Setelah itu saya pulang ke rumah, ganti baju, gantian saya ke Semarang, saya halal bihalal sama ibu saya. Jadi hal kayak gitu udah biasa sering banget terjadi ya, di dalam hidup saya. Jadi kayak Ramadan, traveling kemana-mana, nggak ada yang beda. Tapi kalau misalkan nih bicara sosok personal seorang Bu Retno Marsudi, seorang istri, kemudian seorang ibu, nenek juga gitu kan, ada nggak sih mungkin momen khusus di Ramadan tuh yang memang harus dilakukan bersama-sama keluarga? Mungkin wajib nih kita harus buka puasa bareng nih, bareng-bareng keluarga gitu. Kita punya tradisi setiap weekend, biasanya hari Sabtu memang kita berusaha untuk kumpulkan. Saya 2 anak sudah menikah semua, tapi yang anak yang kedua kan dokter kan, dia lebih banyak tidur di rumah sakit daripada tidur di rumah. Jadi ada extra effort buat dia untuk kalau pas memang dia tidak jatah untuk menginap di rumah sakit, dia bisa kumpul dengan keluarga hari Sabtu. Dan itu juga berlanjut pada saat Ramadan. Jadi pada saat hari Sabtu kita berusaha untuk bareng, mau buka di dalam rumah, atau misalnya kita bilang yuk kita makan bareng, yuk kita buka puasa di rumah. Tetapi pokoknya intinya di dalam 1 minggu itu ada 1 hari yang kita dedikasikan untuk kumpul bareng. Bu Retno kan suka masak ya katanya, Bu Retno ya? Dulu. Sekarang udah nggak sempat lagi ya? Sekarang udah nggak sempat. Katanya suka juga datang ke pasar tradisional gitu ya, Bu? Saya selalu ke pasar. Kalau itu saya masih lakukan. Jadi kalau weekend nggak ada kegiatan, saya ke pasar. Jadi saya ke pasar itu baru seminggu yang lalu. Jadi saya tahu persis harga bawang berapa, harga cabai keriting berapa, cabai rawit kecil berapa, harga dan daging sebagainya. Karena disitulah, kenapa ke pasar tradisional? Disitulah saya melihat masyarakat. Dan disitulah selalu mengingatkan saya dari mana saya berasal. Saya ini kan bukan anaknya orang kaya ya. Saya adalah anaknya orang kebanyakan. Saya anaknya orang yang nggak punya. Ibu saya selalu bilang eling yo, eling. Dan pasar itu adalah tempat, salah satunya tempat yang selalu mengingatkan saya dari mana saya berasal. Bahwa saya adalah dari mereka. Itu menjadi penguat saya. Termasuk katanya kalau keluar negeri pun kalau ada waktu Bu Retno juga menyempatkan diri ya untuk melihat bagaimana mereka di sana. Saya kalau keluar negeri, saya berusaha untuk ke pasar tradisional. Di situ saya melihat kehidupan masyarakat, dan saya selalu kalau misalnya kita makan di luar gitu kan, saya selalu pesan dengan teman-teman, tolong carikan warung tradisional. Jangan restoran yang
ekstravaganza dan sebagainya. Karena yang saya ingin dapatkan adalah denyut kehidupan masyarakat. Nah, itu yang selalu saya lakukan. Tapi seneng kok ke pasar itu berinteraksi dengan penjual-penjualnya. Mereka suka tanya, Bu, kalau lagi tidak keluar negeri ya Bu, gitu. Jadi kita berinteraksi dengan bahasa yang sangat enak gitu. Jadi saya berteman dengan mereka. Banyak fansnya juga berarti Bu Retno kalau di pasar ya. Alhamdulillah. Sambil belanja sambil foto. Itu mau saya tanyain, ternyata udah duluan ngaku nih Bu Retno banyak yang ingin selfie gitu. Jadi terganggu deh belanjanya. Enggak ya Bu ya? Enggak. Justru menikmati di situ ya. Menikmati sekali. Baik, terima kasih Bu Retno sudah bersedia menerima kami tim dari One on One untuk berbincang bersama Ibu. Semoga lancar ibadah puasanya, lancar tugas-tugasnya. Terima kasih Bu Retno sekali lagi. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisana Feni undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.